Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu pelajaran ketiga tentang sholat orang sakit. Sebelum kita belajar bagaimana tata cara sholatnya orang yang sedang sakit, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu sebuah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum wafat, Nabi Muhammad terserang sakit kepala dan demam. Setelah beberapa hari beliau merasa sehat. Dengan dipapah Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas, Nabi Muhammad pun pergi ke masjid. Nabi hendak melaksanakan sholat subuh di masjid. Abu Bakar sedang mengimami sholat berjamaah. Melihat Nabi Muhammad datang, kaum muslimin merasa sangat gembira. Hampir saja mereka menggugurkan sholatnya. Tetapi Nabi Muhammad segera memberi isyarat agar mereka melanjutkan sholatnya. Abu Bakar akhirnya juga mengetahui datangnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, beliau melangkah mundur untuk memberikan tempat imam kepada Nabi Muhammad. Namun beliau menahannya dari belakang, seraya memerintahkan terus memimpin sholatnya. Nabi sendiri kemudian duduk di dekat Abu Bakar. Nabi sholat sambil duduk di sebelah kanannya. Setelah sholat, Nabi Muhammad menghadap ke arah jemaah. Dan kelanjutannya bisa kalian baca halaman 26 dan halaman 27. Setelah kita membaca kisah teladan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, bahkan ketika sakit atau dalam peperangan, karena sholat adalah cara kita berhubungan dengan Allah Sang Khalik. Sekarang kita akan belajar tentang hukum sholat bagi orang yang sakit. Hukum sholat bagi orang yang sakit adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap orang yang sakit. Sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita sakit atau dalam peperangan. Jadi, semua muslim tetap harus melaksanakannya walaupun sedang sakit. Apabila kita sakit, maka kita mendapat rukhsah atau keringanan dalam sholat, yaitu sholat dengan duduk. Namun, dengan duduk juga tidak mampu, masih ada keringanan, yaitu sambil berbaring. Bahkan, sholat dengan isyarat pun masih diwajibkan. Sekarang kita akan belajar tata cara sholat bagi orang-orang yang sedang sakit. Yang pertama, kalau kita tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kita takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah dan al-fatihah. Lalu dilanjutkan dengan ruku. Rukulah dengan sedikit membungkuk badan ke depan. Kemudian bacalah doa ruku sebagaimana biasa kalian baca. Lalu dilanjutkan dengan sujud. Sujud dilakukan
Sebagaimana sujud biasa, bacaan doanya pun sama seperti yang biasa kalian baca. Cara yang kedua yaitu, jika tidak dapat duduk, boleh mengerjakannya dengan berbaring dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Jika sholat dengan cara duduk tidak bisa, maka sholatlah dengan cara berbaring, yaitu dengan tidur miring ke sisi kanan. Seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat. Setelah siap, mulailah dengan takbiratul ihram. Lalu dilanjutkan dengan ruku dan sujud. Ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala. Jika tidak kuasa, maka gunakan kedipan pelupuk mata. Bila tetap tidak bisa, niatkan ruku dan sujud di dalam hati. Bacalah doa sujud dan ruku seperti biasa. Berlaku untuk semua gerakan sholat, misalnya i'tidal, tahiyat, duduk antara dua sujud hingga salam. Demikian seterusnya dikerjakan hingga sempurna. Cara yang ketiga yaitu, jika tidak bisa sholat dengan berbaring, maka sholatlah dengan telentang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, takbiratul ihram. Gerakan sholat dapat pula dilakukan dengan isyarat kedua kaki diluruskan ke arah kiblat. Tempatkan bantal di bawah kepala. Setelah itu berniatlah sesuai sholat yang akan dikerjakan. Semua gerakan sholat dengan telentang dilakukan dengan menggunakan kedipan mata. Jika kedipan mata tidak sanggup, cukuplah diniatkan di dalam hati. Bacalah bacaan sholat sebagaimana biasanya. Demikian, sampai di sini dulu anak-anak pelajaran kita kali ini, yaitu tentang bagaimana tata cara sholat bagi orang-orang yang sedang sakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.